Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jack. Di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan antara kelompok Shibari melawan Nakagami di gedung olahraga. Dan di chapter 7 ini, kita akan melihat hasil dari pertarungan tersebut. So, langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan tempat nongkrong baru kelompok Shibari, di salah satu sudut atap gedung sebelah timur, yang selalu menjadi tempat nongkrong anak kelas 1 Sarusuberi, dari dulu sampai sekarang. Cerita beralih ke Benny yang tiba-tiba berlari sambil berteriak, dan memamerkan HP barunya kepada Shibari dan kawan-kawan. Semua merasa senang akan hal itu, kecuali Sanzo dan Tama, karena mereka masih belum memiliki HP sampai sekarang. Setelah pertarungan itu, Shibari dan kawan-kawannya selalu nongkrong bersama, bahkan Toto dan Tama juga ikut selayaknya bagian dari kelompok Shibari. Lalu Pinky, dia tidak ikut nongkrong, karena menurut Shibari dia orang yang rumit. Tapi kalau dirinya perlu bantuan, Pinky pasti akan datang menolong. Dan cerita beralih ke flashback pertarungan di gedung olahraga. Pinky, Toto dan Tama sama-sama mampu menghajar satu persatu anak buah Nakagami. Tsuneki dan Benny juga sepertinya sedang membara, sedangkan Shibari mencari Matsuki. Ketika mereka bertemu, Shibari langsung mengeluh tentang hobi Matsuki, yang suka membuang permen karet sembarangan. Dan bahkan permen karet yang dibuang Masuki pernah mengenai sepatunya sekali. Masuki sama sekali tidak peduli dengan ocehan Shibari, dan langsung memukul Shibari tepat di bagian wajah. Untungnya, pukulan tersebut dapat dihindari. Lalu Shibari segera mengambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan terbang, seperti setiap pertarungannya. Tama yang sedang bertarung memanggil Toto, ingin memperlihatkan seperti apa tendangan terbang Shibari yang terkenal itu. Toto menoleh dan melihat Shibari seperti terbang, yang membuatnya terkejut. Bahkan Pinky teralihkan karena melihat tendangan Shibari itu. Di sisi lain, Sanzo berhasil mengalahkan Nakagami si ketua, yang mengakhiri perperangan. Setelah kemenangan itu, Shibari masih berhati-hati, karena masih ada anak kelas 2 lainnya yang bernama Nido, yang kemungkinan akan membalas dendam akan kekalahan Nakagami. Tapi, ternyata Nido tidak pernah membalas. Rupanya, para anak kelas 3 menyuruh anak kelas 2 untuk mundur dan tidak memperpanjang masalah. Dan secara tidak langsung, keberadaan Shibari dan kelompoknya sudah disadari oleh para anak kelas 3 dan diakui. Untuk kedepannya, mungkin para kakak kelas tidak akan mengganggu Shibari dan kelompoknya, kecuali kelompok Shibari yang memulai masalah. Dan di panel selanjutnya, memperlihatkan semua kelompok Shibari yang sedang bercanda dan tertawa di tempat nongkrong mereka. Beralih ke masa sekarang. Musim panas beralih ke musim gugur. Sanzo dan Tama akhirnya mendapatkan HP. Tapi malangnya, HP Sanzo tercebur ke dalam air, yang membuatnya sangat panik. Setibanya di rumah, Sanzo langsung dihajar oleh ibunya. Bahkan Sanzo dapat melihat penampakan ayahnya sekilas. Cerita beralih ke Shibari yang tiba-tiba disapa oleh Goshima, yang sudah lama tidak ada kabar. Mereka berbahasa basi tentang betapa lamanya mereka tidak bertemu. Bahkan, Goshima juga menyampaikan kalau dirinya sekarang menjadi wakil ketua tenis meja, serta mengatakan dia sudah berhenti menjadi berandalan seperti Shibari dan yang lain, karena tidak berbakat. Tapi Shibari mengatakan kalau mereka bukan berandalan. Shibari bertanya tentang apa sebenarnya yang ingin diceritakan. Goshima menjelaskan sebenarnya ini adalah tentang Sentaro. Sentaro adalah orang yang membantu Shibari menyusun rencana untuk mengalahkan kelompok Toto dan Tama di chapter sebelumnya. Ternyata, Sentaro sudah pindah dari SMP Sarusuberi ke SMP Elite, serta dia juga sudah pindah perumahan. Menurut cerita Goshima, dia sering dipalak oleh anak berandalan dari SMP Yabayashi Barat, yang berada di sebelah barat laut wilayah Towarushi. Shibari langsung mengerti dan mau menolong Sentaro. Serta, Shibari juga pernah berjanji kepada Sentaro, kalau dirinya akan membantu Sentaro jika dalam masalah yang membutuhkan otot. Di chapter kali ini, kita melihat secara langsung kalau Toto dan Tama resmi masuk ke kelompok. Lalu di chapter kali ini juga disebutkan fraksi kelas 2 lainnya, yakni fraksi diketuai oleh Nido. Tapi hanya sebatas dialog tanpa diperlihatkan wajah Nido dan berapa banyak kelompoknya. Dan di chapter selanjutnya akan ada masalah baru yang akan dihadapi Shibari, yakni Sentaro yang dipalak oleh anak SMP Yabayashi. So, mungkin sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan jika kalian ingin request, bisa lewat link Saweria atau kolom komentar. Dan sampai jumpa.